Kalau Putri itu anak kandung kalian, saya percaya. Tapi kalau dia orang tuanya Putri, aduh, sulit untuk bisa dipercaya. Maaf ya, tadi maksudnya Bu Soraya ngomong kayak gitu tuh apa ya? Saya heran, kok bisa ya Putri punya ibu seperti kamu? Putri? Pangeran? Oma nggak nyangka kalau ternyata perempuan ini ibunya Putri. Ada yang salah sama mama aku, Oma. Oma semakin yakin kalau Oma tidak bisa menerima kamu sebagai cucu mantunya Oma. Bu Soraya, tunggu Oma. Oma! Bu Soraya. Bu Soraya tunggu. Bu Soraya nggak boleh dong begini. Apa yang terjadi sama kita berdua kan gak ada hubungannya sama Putri sama Pangeran. Masa gara-gara Bu Soraya nggak suka sama saya, terus tidak mau merestui hubungan Putri dan Pangeran? Saya nggak bisa bayangkan kalau kamu jadi besan saya. Bisa-bisa saya kena stroke. Bu Soraya nggak usah lebay. Masalah kita ini bukan masalah besar. Sepele, jadi nggak usah digede-gedein juga. Apalagi sampai bawa anak cucu segala. Mungkin untuk kamu ini masalah sepele. Tapi buat saya ini masalah yang penting sekali. Karena saya mementingkan bibit, bebet, dan bobot. Sebenarnya ada masalah apa sih antara Oma sama Mama? Kayaknya Oma nggak suka banget. Oma marah waktu tahu kalau Mama itu ibu kandung aku. Tepatnya kita sih nggak terlalu tahu ya Put ya. Cuma sepertinya mama kamu sama Oma itu udah beberapa kali ketemu. Tapi pertemuan mereka tuh dalam kondisi yang kurang baik kali Put. Benar Pak. Mungkin mama kamu pernah melakukan hal yang tidak enak mungkin kalau Mas Soraya. Makanya begitu. Pantas aja. Kalau Oma tadi kelihatan marah banget. Nggak heran kalau Oma nggak akan ngerestuin hubungan aku sama Pangeran. Sayang, saya yakin Mama juga cuman emosi sesaat kok. Semua pasti akan baik-baik aja. Nanti saya ngomong sama Oma lagi ya. Saya sudah berusaha untuk berdamai dengan Bu Soraya ya. Tapi saya terus dipojokkan. Jadi Bu Soraya ini maunya apa sebenarnya? Pi, gawat nih kalau Lisa sampai udah emosi. Kita tahu kan gimana nanti jadinya. Halo security. Saya minta tolong ya sama kamu, jangan sampai ada yang rekam kejadian ini. Ya, dikondisikan saja. Coba lihat sekarang. Kamu ngomongnya seperti ini. Bagaimana nanti kalau sudah jadi besan saya? Wow. Saya nggak akan ngomong kayak gini juga kali. Kalau saya nggak terus-terusan dipojokkan. Kamu sudah berbuat salah. Tapi tidak ada niatan sama sekali untuk minta maaf. Sombong sekali ya.
Mama pernah ada salah sama Oma, tolong dimaafin ya. Atas nama Mama aku minta maaf sama Oma kalau Mama ada salah. Kamu nggak malu ya? Anak kamu minta maaf. Minta maaf kamu kepada saya. Put, kamu nggak perlu lakuin itu buat Mama. Mama nggak sepenuhnya salah juga kok. Tuh. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Oma, kalau misalnya Oma ada masalah sama mamanya Putri, kita bicarakan baik-baik ya Oma, nggak perlu seperti ini. Menurut kamu bicara baik-baik sama dia masih memungkinkan? Menurut Oma ini nggak mungkin. Kamu lihat saja perangainya seperti ini. Ngapain sih? Dia masih aja di sini nggak pergi-pergi. Bikin kesel aja. Maaf, mau sampai kapan ya di sini? Iya, saya nunggu sampai Tristan datang dong. Emang kamu tahu kapan Tristan datang? Ya saya akan nungguin di sini sampai Tristan datang dong. Dan kamu urusin aja kerjaan kamu dulu. Gini ya, Tristan itu biasanya kalau datang ke kedai selalu pagi. Dan kalau jam segini dia belum datang juga, tandanya dia nggak akan datang ke kedai. Jadi buat apa kamu nunggu lama-lama di sini? Lebih baik kamu pergi. Kamu ngusir saya. Saya ini pelanggan loh di sini. Dan dari tadi juga saya udah pesan makan minuman kan di sini. Dan kamu nggak ada hak buat ngusir saya. Prita keras kepala banget. Bakal jadi saingan berat buat aku. Beda dengan Mel, yang masih memahami perasaan aku yang mencintai Tristan. Aku gak percaya perempuan ini tunangannya Tristan. Aku gak akan nyerah buat perbaiki hubunganku dengan Tristan. Aku akan nungguin di sini sampai Tristan datang. Untung aja tadi aku berhasil nyegah Kak Tristan masuk ke kedai. Bisa runyam kalau sampai mereka bertiga ketemu. Gue jadi bingung mesti kemana. Bingung mesti ngapain. Tristan. Gue nih sebenarnya nggak bisa kayak gini. Karena kayak nggak gentle aja. Harusnya gue bisa ngadepin masalah ini, tapi susah. Sekarang kalau gue balik ke kedai, gue ketemu mereka. Pasti ntar mereka mikirnya kalau gue ngasih harapan. Udahlah, gue nunggu di sini aja. Kak Tristan, gak usah balik ke kedai dulu ya. Kamu orang sama Kak Prita makin ngegas aja nih. Ngeri bakalan ada huru-hara. Kamu orang ngusir Kak Prita dari kedai. Tapi Kak Prita gak mau dan malah pesen banyak makanan dan minuman. Biar Kak Maura gak punya alasan buat ngusir dia. Ada apa sih sama Prita sama Maura? Nggak. Apa sih gunanya kayak ngerebutin gue segitunya? Kan gue udah bilang berkali-kali sama mereka kalau udah gak ada apa-apa lagi, gue udah gak suka. Karena wanita yang gue cinta itu cuman Mel. Mel seorang. Gak ada yang lain.
Palingan juga Charlie. Hai Mel. Hai. Lunch? Yeah, of course. Oke. Iya Tristan, aku OTW sekarang. Aku nggak punya banyak waktu loh, bentar lagi juga aku udah harus meeting. Gue harus kejar Mel. Boski! Kemana sih? Mau ke depan sebentar. Udah, ini nih. Ada yang perlu diomongin di ruangan, cepet. Din, tapi Din. Iya udah Tristan bentar ya, tunggu aku di sana. Din. Kamu kenapa sih narik-narik saya kayak gini? Boski, nih ya, bukannya saya mau kurang ajar, mau lancang atau gimana, tapi menurut saya Boski diem di sini aja ya. Nggak usah ngejer Mel, nggak usah ngikutin Mel. Kalau misalkan Boski mau ngejer Mel nekat kayak gitu, Mel tahu yang ada nanti Mel hilang respect sama Boski. Tapi Din, saya nggak tenang ngebiarin Mel ketemu sama Tristan. Tristan itu udah berkali-kali nyakitin Mel. Mulai dari dengan masalahnya sama Maura, dan sekarang ditambah lagi sama masalahnya Prita. Iya Boski, saya paham banget, tapi biarin lah. Biar itu Mel nyelesain semua masalahnya sendirian. Boski nggak usah ikut campur. Dia juga udah cerita sama saya kok. Dan menurut saya nih ya, posisinya Boski ini udah bener, jadi please banget. Jangan sampai Boski ngelakuin kesalahan lagi. Ya, udahlah, nggak apa-apa kok. Tadi juga saya lagi waras Boski. Saya tuh habis belain Boski depan Mel. Din, tapi saya tetap nggak tenang ngebiarin Mel pergi sendirian. Saya pergi ya. Iya elah, Mel itu pergi cuma sebentar Boski. Duduk aja, kenapa sih yang manis nih? Duduk ke sini gitu loh. Dah. Din, orang saya lagi nggak tenang disuruh duduk. Gimana sih? Gue penasaran banget. Dan gue pengen tahu apa yang mau diomongin Mel ke Tristan. Kita harus ngomong. Emangnya kita ada masalah apa ya? Sampai harus ngomong kayak gini berdua. Lagi pula saya kesini kan cari Tristan. Bukan buat ngomong sama kamu. Saya ini tunangannya Tristan. Kau bisa lihat cincin ini kan? Jadi kalau kamu ada masalah sama Tristan, ya tandanya kamu juga ada masalah sama saya. Kamu yakin tunangannya Tristan? Kamu gak percaya kalau saya tunangannya Tristan? Kalau kamu bener tunangan Tristan, pasti Tristan nunjukin sikap yang sama ke kamu. Tapi buktinya, enggak kan? Kamu gak usah sok innocent ya. Kamu itu calon mantan istrinya Tristan. Dan sekarang, Tristan udah move on dari kamu. Bahkan Tristan sudah nganggap kalau kamu itu gak penting lagi di hidupnya dia. Dan harusnya, kamu malu. Dan harusnya kamu sadar, kamu gak perlu ngejar-ngejar Tristan lagi. Kayak mie masanya udah mau habis deh. Jadi saya mau pesen dulu ya. Saya akan melarang buat semua karyawan di sini untuk ngeladenin kamu, Prita. Setahu saya yang punya kedai kopi sejuk di sini Tristan deh. Jadi kamu nggak usah sok ngebosi di sini.